Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi. Tapi saya akan ingatkan kembali, jangan lupa berdoa sebelum belajar, agar ilmu yang kita peroleh mendapat rahmat Allah dan ilmunya menjadi berkah. Untuk materi, silahkan ikuti keterangan berikut. Baiklah, kita akan belajar mengenai distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah daftar nilai data, bisa individual atau kelompok, berarti bisa data tunggal, bisa data kelompok, yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Berikut ini adalah langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian, tentukan jangkauan. Ingat rumus jangkauan, data tertinggi dikurangi data terendah, atau rank sama dengan X max dikurangi X min. Berikutnya, menentukan banyak kelas. Bagi orang yang sudah terbiasa membuat tabel distribusi frekuensi, menentukan banyak kelas bisa ditentukan dengan cara menentukannya begitu saja, tanpa rumus. Tapi, karena kita masih belajar, maka kita akan belajar dengan menggunakan aturan Stargess. Apa itu rumus untuk aturan Stargess? Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah banyaknya data. Kemudian, tentukan panjang kelas. Menentukan panjang kelas atau interval, rumusnya adalah rank atau jangkauan per banyak kelas. Contoh, berikut ini adalah hasil pengukuran tinggi pemain basket dalam sentimeter. Nah, ini datanya. Maka, perintahnya itu adalah buatlah tabel distribusi frekuensi data kelompok untuk data tersebut. Maka kita kerjakan dengan mengikuti tahapan-tahapan yang tadi sudah diuraikan. Yang pertama adalah urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lihat di situ data terkecilnya berapa, data terbesarnya berapa. Urutkan. Data terkecil itu 161, data terbesarnya 183. Diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berikutnya, tentukan rank atau jangkauan dengan rumus X max dikurangi X min. Data tertingginya 183. Data terendahnya 161, berarti ranknya 183 dikurangi 161. Kita peroleh rank sama dengan 22. Selanjutnya, tentukan banyak kelas. Banyak kelas tadi pakai aturan Stargess, rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Maka banyak kelas menjadi 1 ditambah 3,3 log 30, karena tadi datanya ada 30 buah.
Log 30 bisa kalian kerjakan atau cari dengan kalkulator atau dengan tabel juga boleh. Log 30 itu nilainya 1,477. Maka banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,477. Diperoleh banyak kelas sama dengan 5,87. Kita bulatkan. 5,87 kita bulatkan menjadi 6. Berarti nanti akan ada 6 buah kelompok kelas. Berikutnya tentukan panjang kelas. Menentukan panjang kelas rumusnya adalah rank atau jangkauan dibagi banyak kelas. Rank tadi kita cari 22, banyak kelasnya 6, maka panjang kelas adalah 3,67. Dibulatkan menjadi 4. Selanjutnya, kita buat tabelnya. Supaya gampang menghitungnya, kita tuliskan lagi datanya. 161, 161, 162, 163, 163, 165, 166, 166, 167, 167, 168, seterusnya hingga 183. Tadi itu adalah informasi tinggi badan pemain basket. Buatkan tabel. Yang pertama, informasi tentang tinggi. Yang kedua, frekuensinya. Hasil hitungan tadi panjang kelas itu adalah 4. Itu artinya, kita lihat, data terendahnya 161. Kita bisa mulai dari data terendah 161. Berarti akan ada 4 buah angka atau intervalnya terdiri dari 4 data. Artinya 161, 162, 163, dan 164. Rentang kelasnya atau intervalnya itu nanti terdiri dari 4 bilangan. Bukan 4 angka ya, 4 bilangan. Karena itu data terendahnya 161, maka panjang kelas pertama itu akan menjadi 161 sampai 164. 161, 162, 163, 164. Ada 4 bilangan. Berikutnya dilanjutkan dengan 165. 4 bilangan juga. 165, 166, 167, 168. Lanjutkan datanya. 169 dengan interval 4 sampai 172. Begitu seterusnya hingga data terakhir. Kita peroleh 181 hingga 184 untuk interval 4 atau panjang kelas 4. Nah, kita ketahui ternyata banyak kelasnya adalah 6. Kelas 161 sampai 164 1, 165 sampai 168 2, 169 sampai 172 3, 173 sampai 176 4, 177 sampai 180 5, 181 sampai 184 6. Itu yang disebut banyak kelas. Akan ada 6 kelompok kelas dengan interval masing-masing kelas sepanjang 4 satuan. Nah, bagaimana mengisi frekuensinya? Mengisi frekuensinya tinggal kamu hitung atau kamu tally. Dari 161 sampai 164 itu ada berapa? Di situ dilihat 161 ada 2, 162 ada 1, 163 ada 2
Berikutnya 165, nggak ada 164. Dia batasan sampai 164. Berarti 161 sampai 164 hanya ada 5 buah data. Itu dia frekuensinya. Hitung lagi dari 165 sampai 168 ada berapa? Hitung secara manual. 161 ada 1. 165 ada 1. 166 ada 2. 167 ada 2. 168 ada 2. Berarti totalnya ada 7. Begitu selanjutnya 169 sampai 172. 169 ada 1. 170 ada 1. 172 ada 2. Berarti totalnya ada 4. 173 sampai 176. Hitung lagi. 173 ada 2. 174 ada 2. Udah 4. 175 ada 1. 176 ada 3. Berarti totalnya adalah 8. Selanjutnya 177 sampai 180 ada 4. 181 sampai 184 ada 2. Beres. Sudah terbentuklah data yang tadinya berupa tampilan data kasar dikumpulkan menjadi bentuk tabel distribusi frekuensi. Untuk perhitungan selanjutnya ya tinggal hitung statistiknya saja. Jadi kemarin ketika kita belajar data kelompok ada tabel. Tabel itu yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Bagaimana cara membuatnya? Ya seperti yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Barusan adalah paparan tentang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Berikutnya untuk lebih memahami materi yang saya ajarkan, saya akan memberikan latihan berupa pemberian data mentah yang kemudian mesti kalian olah menjadi tabel distribusi frekuensi. Dan selanjutnya, untuk mengingat materi-materi sebelumnya, hitunglah hitungan statistik yang telah kalian pelajari berdasarkan tabel distribusi frekuensi yang kalian buat. Agar pemahaman yang kalian dapatkan itu betul-betul pemahaman yang benar, maka kerjakanlah latihan tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan tekad untuk memahami materi yang sedang kamu pelajari. Selamat belajar, sehatlah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.